Hello, selamat pagi guys. Lebih tepatnya siang karena ini udah jam 10 pagi. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Pangandaran. Tetapi sebelum kita sampai ke Pantai Pangandaran, kita akan singgah dulu di Pantai Madasari. Dan entah kita akan menginap di Pantai Madasari atau kita lanjut mencari penginapan di Pangandaran guys. Segimana situasi nanti saja ya guys. Kalau kita kesorean atau kemalaman di sana ya kita langsung nginep saja di Madasari gitu. Nggak buka tenda cari-cari saung lah gitu guys. Dan jarak dari penginapan ke Pantai Madasari itu sekitar 98 km. Dan kalau ke Pantai Pangandaran 115 km. Ya sekitar jarak tempuh kalau jalannya lancar seperti ini paling 2 jam. Tapi biasa kalau kita mah 2 jam jadi 3 jam 4 jam guys, karena banyak berhenti di jalan gitu. Kalau ada pemandangan pasti istirahat gitu, sayang kalau dilewatkan. Oke no, siap? Siap. Ayo kita lanjut perjalanan. Oh iya. Ternyata baru kita ragu-ragukeun. Gitu. Terus aman.
perasaan kita kalau dari sudah Pantai Cidaun, Jayanti ke sini sampai sekarang kita banyak sekali melewati jembatan, guys. Kita kan waktu ke arah sana, ke arah Sawarna, dari Naringgul ke Sawarna ke sana, jarang menemukan jembatan. Kebanyakannya hutan-hutan gitu, hutan-hutan jati, hutan-hutan karet yang kayak gitu. Tapi pas kesininya kita banyak jembatan, guys. Nah, kita ini di mana ini? Udah sampai Leuweung Sancang belum? Nah, di sini baru mulai hutan-hutan lagi, guys, tuh. Jalan kayak ular, guys, tuh. Kayak ular jalannya, guys. Dan sepertinya itu harus ada yang sedikit dibenarkan ini ya. Lupa, belum dikunci, guys. Rak, aduh, takut lepas lagi kayak kemarin. Lupa gang kunci top boxnya, guys, ke bracketnya. Oh, hah? Bracket can dikunci, mau nanon gitu? Abis iya, Kalian bikin ke orang area istirahat tuh, bari istirahat, ulang ngopi heula. enggak ayo sekarang di kunci. Mendingan kemarin sama ini bari. Tapi lah sambil kita cari Hagra di kunci mah. untuk mual. Tapi udah di ataan yang ada. Tapi kayaknya kita sambil cari tempat istirahat saja, guys. Kita sambil benerin karena saya ini bangun pagi tadi kan, semalam udah di packing barang. Kompor sudah saya masukin, kopi udah dimasukin di packing. Dan ketika saya bangun pagi, ternyata saya mau ngopi, nggak ada kopinya, guys. Kompornya juga sudah dimasukin, sudah di packing. Ya, jadi saya nggak ngopi, guys. Dan itu jalan, guys, kalau lintas barat Sumatera kayak gini kayak nanti, soalnya saya betah banget riding di jalan yang seperti ini, guys. Bawaannya itu bukan pengen ngebut, guys, tapi malah santai saya kalau ada perjalanan yang kayak gini, dinikmati gitu setiap meter perjalanan ini, setiap kilometer, setiap senti yang jalan yang saya lalui ini. Suara apa lagi tuh? Nggak tahu, ini aneh, saya cakram suka ada bersuara kayak gitu, guys. Nggak tahu yang belakang, nggak tahu yang depan ini. Cit kayak gitu. Tapi kalau udah diam lama baru ngilang. Nah, belum saya kunci, guys. Lupa. Bahaya. Takutnya loncat lagi tuh, guys. Ini bracket kayak gini. Aduh. Oke, guys, karena kita belum ngopi, jadi kita ngopi dulu. Wih, ada seblak, guys, di sini, guys. Tapi pagi-pagi seblak mah nggak cocok. Sakit perut nanti. Kopi susu aja. Oh, kopi ABC susu. Bebas kopi apa aja. Yang penting kopi. Nggak di sini garingan, guys, tuh. Tahu.
kita stay tepat di depan gerbang Cijeruk Indah guys, Pantai Cijeruk. Nggak tahu kita explore dulu ke dalam nggak ya, Bu? Pantai Cijeruk. Explore itu. Hah? Hah? Beginilah yang jarang mandi mah guys, tuh gatal. Terus Nggak tuh hiji teh atuh sadaya. ya, ini sudah memasuki Leuweung Sancang guys, atau hutan Sancang. Leuweung itu kalau bahasa Indonesia itu hutan guys, jadi hutan Sancong. Wah, ada sapi guys, di sini banyak sapi guys. Oh ya, sambil riding berjalan saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya di penginapan kemarin guys. Saya itu jadi yang menginap di penginapan itu, yang stay 24 jam tidur di penginapan itu cuman saya aja guys. Yang kiri dan kanannya itu walaupun berjajar itu penginapan, tapi gak ada yang ngisi guys. Gak tahu kenapa, dan ada hal-hal yang aneh gitu, janggal, di luar nalar guys. Jadi sebenarnya saya itu skeptis guys, saya itu tidak percaya sama hal-hal yang kayak gitu, apalagi saya ini kan pendaki gunung gitu guys. Wih, itu jalan, lihat guys, nikmat sekali. Oke, lanjut ke cerita lagi. Tapi pernah saya waktu pertama kali, hari pertama lah ke sana, hari pertama nginep di penginapan itu, tiba-tiba kipas ada yang matiin guys. Kan saya itu nyalain kipas sambil tidur, saya itu belum tidur sebenarnya, masih ini, tiba-tiba cetrek dimatiin guys kipasnya. Aneh, atau mungkin saya neken tombol kipasnya kurang pageh gitu guys, apalah pageh itu.
Terus waktu istri saya live, tiba-tiba keran air buka sendiri guys. Dan setelah itu kemarin waktu saya pulang, sampai waktu prepare beres-beres packing barang, ada yang manggil guys. Suaranya suara istri saya, tapi istri saya kan udah tidur. Aneh gitu guys, apa ini? Kemarin itu jelas banget suaranya, ayah katanya gitu, tapi suaranya di luar bukan di dalam. Kok ada suara, kataku. Saya teh, bu, manggil bu. Enggak tuh, tadi juga tidur. Tadi siapa yang manggil? Itu jelas banget suaranya guys, sekitar jam 2 malam lah. Saya kan bergadang guys sambil ngedit kemarin. Pokoknya ada saja yang aneh-aneh guys. Tapi saya itu skeptis, mungkin aja itu mah kipas waktu nyala mati sendiri, mungkin aja saya neken tombolnya kurang paguh gitu guys. Terus waktu keran ngocor sendiri, mungkin aja itu ada bangkong yang loncat terus keputer gitu kerannya. Ya itu mah la haula gitu lah, nggak tahu benar atau enggak. By the way, ini udah sancang belum ya? Kayaknya sih ya udah sancang ini, lubung sancang. Balap guys. Iya, lari kau Dogi. Wah, ada motor. Dogi kau kemana? Langsung menggonggong guys. Kita kalau yang belum mengerti dogi ya guys, kadang kita takut kalau digonggong sama dogi. Padahal kalau dogi itu menggonggong itu antara dua guys. Ada dogi itu menggonggong itu gajak main, wak 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 sambil buntutnya gobag-gibag gitu. Nah itu dia itu pengen kenal sama kita. Kalau bahasa itunya ngajak heureuy gitulah, ocon apalah itu teh. Dia ngajak bercanda lah sama manusia gitu. Ada yang kalau giginya kelihatan wak 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 wak, itu baru marah guys. Jadi kita kalau lihat dogi menggonggong itu jangan langsung takut, lihat dulu ekspresi si doginya seperti apa. Kalau buntutnya gerak-gerak, geboy gitu sambil wak 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 wak, nah itu berarti dia lagi ngajak main sama kita, dia seneng lihat kita. Tapi kalau giginya kelihatan wak wak wak, ya, kayak gitulah ya, suara gonggongannya itu berarti marah. Jadi ada geraman gitu. Waktu menggonggongnya itu ada suara menggerem. Nah itu marah. Kalau wak 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 wak, nah itu suara naon eta? Ada suara apa itu di? Hah? Iya. Cakram. Ini cakram saya berbunyi terus guys, kata kenapa ini? Oh, yang belakang guys. Kalau cek injak langsung nggak ada, hilang. Aduh, kenapa nih rem? Aduh, jalannya jelek guys. Aduh. Jadi dulu saya itu pernah punya dogi ya, punya anjing gitu. Saya kasih nama Eli guys, karena dia itu cewek kan, jadi saya kasih nama Eli. Nah itu waktu saya kerja, waktu saya misah lah jalannya. Sebenarnya itu saya nggak sengaja beli, tapi ada dogi yang kasihan itu di jalan.
dogi kecil gitu. Saya ambil terus saya pelihara gitu guys. Terus saya kasih nama Eli guys. Dan ternyata saya waktu itu punya pacar guys, namanya Eli juga. Jadi saya kalau manggil anjing saya Eli, Eli, di depan pacar saya, ngambek pacar saya guys, kamu samakan saya dengan anjing katanya. Bukan, aku gak tahu kalau aku bakal punya pacar nama Eli. Atuh cenah kasih nama anjing, jangan kasih nama manusia cenah. Ini malah Eli, ya udah saya gantilah jadi Markona waktu itu. Aku inget, aduh jangan Markona ya. Karena saya ada punya Uyut atau apa namanya gitu. Dan ternyata waktu saya berhenti kerja, saya pindah lagi ke rumah orang tua saya karena di rumah saya itu fanatik. Jadi dia jangankan anjing, kucing juga nggak suka gitu keluarga saya. Aduh bingung mau dikemanain ini. Udah saya titip ke teman saja, titip ya kebetulan teman saya juga pencinta binatang gitu, jadi dia senang dikasih dogi sama saya. Udah gitu doginya juga kan emang udah dari orok gitu, dari kecil, jadi nurut banget. Nah udah saya tinggalin mungkin ada sekitar 1 tahun ya, tinggalin di rumah teman saya. Nah saya balik lagi ke rumah teman saya, pengen nengok gitu si Eli itu. Dia senengnya guys, wak sambil muter-muter guys depan saya. Oh dia masih ingat, dan aduh ada kabar buruk guys. Ya nggak lama lah, sekitar beberapa tahun kemudian katanya si Eli meninggal tertabrak motor katanya. Ya sudah lah. Nah kalau sekarang saya kan lingkungannya itu tidak memungkinkan untuk pelihara dogi, jadi saya pelihara kucing di rumah guys, 2. Saya kasih nama si Monsil dan juga si Pewat guys. Itu anaknya si Eno, binatang kesayangannya si Eno. Yang satu Persia, yang satu mix dom guys. Tapi kalau kucing gak se ini anjing. Kalau anjing kan kalau ada kita tuh wah gimana gitu si anjingnya itu. Kalau kucing mah enggak guys, biasa-biasa aja, kadang cuek. Manjanya itu kalau pengen makan aja gitu kucing mah, tapi lucu gitu. Lucu, tingkah-tingkahnya lucu gitu, lebih lucu kucing malahan mah. Tapi cuman kalau buat apa ya namanya itu, ngerti anjing gitu.
Aduh, kebiasaan guys. Tadi saya tuh ngomong di jalan mungkin gak terekam guys. Jadi ya, jadi kita masuk dulu. Ini Pantai Cemara guys. Dan di sana itu lihat guys, ada karang kecil guys. Pulau-pulau kecil. Dan kondisinya, ya. Oh banyak pulau-pulau. Dan ini kondisinya lihat tuh kayak pantai apa namanya? Yang kemarin kan kotor. Pantai Geopark. Geopark. Pantai Geopark. Dan by the way ya, pantainya seperti ini aja guys. Jadi kita lanjut lagi. Nanti kalau ada pantai lagi kita masuk lagi, kita review. Nah ini tadi masuknya ke sini guys, kita gak dikasih tiket masuk, gak ada penjaganya. Mungkin ya pantainya masih sepi. Tadi lupa gak nyalain kamera. Nah masuknya di sini. Ini sudah masuk ke wilayah Tasik guys, Pantai Cemara Tasik. Nanti kalau ada pantai lagi kita review lagi guys. Duh. Tuh saya pindahin dulu GoPro-nya ke helm biar bisa kelihatan. Jadi di sini tadi ada view-view yang indah guys, yang apa namanya tuh, jalan terus pinggirnya itu tebing, indah banget. Malah gak bisa luak liuk guys, gak bisa nengok-nengok karena si GoPro-nya disimpan di bawah. Saya pindah dulu ke helm. Oh, harus dipindah dulu ininya. Tunggu. Nyala deui. Oke guys, 1 jam 19 menit lagi dengan jarak 72 km lagi guys. Saya pindah dulu kamera ke helm guys, karena biar bisa lihat gini tuh. Tadi soalnya tadi aduh sayang sekali ada momen yang terlewat gitu guys. Jadi di pinggir ada tebing yang indah, tapi ya saya dokumentasikan karena gak bisa luak liuk ininya. Jadi saya pindah dulu ke helm kameranya, tapi malas itu saya sebenarnya nyimpen kamera di helm ini. Jadi bukan gimana ya, seperti ini, perasaan jadi lebih berat, emang berat gitu. Terus alis saya itu ketekan guys, karena mungkin helmnya ini helm murah guys. Saya belum sempat beli helm mahal, saya gak kepikiran mau jadi touringers kayak gini guys, mau motovlog gini. Ya nantilah sedikit-sedikit nyicil guys, beli helmnya, beli jaketnya, beli apanya guys. Mudah-mudahan saja konten saya ini yang motoran ini penontonnya ramai gitu, jadi saya semangat gitu guys. Kayak waktu konten mendaki gunung lagi gitu. Nah dulu juga kalau kalian tahu, kalau lihat di channel sebelah saya yang satunya lagi, itu dulu culun banget guys ya waktu pertama kali hiking, karena dulu itu kan saya belum fokus sama mendaki gunung. Emang saya suka dari mendaki gunung dari dulu, itu emang hobi saya. Cuman dulu itu saya nggak beli outfit, saya itu cuman paling sewa mau, karena ya naik gunungnya juga jarang lah gitu, nggak sesering sekarang. Dulu mah paling setahun 2 kali, setahun 3 kali. Makanya dulu kalau mau naik gunung sewa tendanya, carriernya, segalanya sewa. Nah pas saya fokus mau bikin konten mendaki gunung, saya itu beli
dikit-dikit lah yang murah-murah dulu. Wah, dulu culun banget guys. Akhirnya nyicil ya, belilah yang agak lumayan, tenda agak lumayan, carrier, segalanya bawa beli gitu. Bukan bisa luak lihat gini guys tuh, bisa tonggak tengok gitu, nggak seperti tadi fix aja di dada. Cuman ya ini berat guys, aduh, sama helm. Aduh, enak guys, udah nyampe ke wilayah Tasik ini. Jalannya itu teduh guys, si pohonnya itu rindang-rindang guys, rimbun-rimbun gitu di atas, jadi teduh gitu. Kalau di siang hari waktu panas-panas, yang lagi panas-panasnya banget gitu, matahari lagi di puncak ubun-ubun gitu, jadi teduh gitu guys. Dan di sini jalannya lurus guys, ya nggak apa, pelan aja, jangan cepet-cepet, sambil menikmati suasana guys. Enaknya itu riding. Karena saya nggak mengejar waktu guys, lebih mengejar suasana gitu guys. Mungkin ini jalur udah jalur pesisir ya, jadi anginnya itu gede guys. Nah, dulu pernah saya kesini, tapi waktu saya kerja di travel guys. Tapi malam-malam waktu itu. Lewat Pangandaran ngejemput ke sini guys, tuh jemputan travel. Balik lagi ke Pangandaran, balik lagi ke Bandung guys. Ngejalanin seberapa ratus kilometer per jam di sini bisa guys, jalannya lurus terus, nggak seperti jalur sebelum Cidaun ke sana jalannya walaupun jalur pesisir, tapi jalannya itu kayak jalan luar kota guys, bolak belok gitu, tungkal pengkol gitu guys, banyak belokannya. Masuk gigi 6 guys. Kalau di sini itu guys, kita mau kalau orang sini itu guys, kalau mereka mau kemana-mana, mau keluar kota gitu, mereka itu jarang pakai angkutan umum. Di sini yang paling laku itu adalah travel guys. Jadi banyak travel ilegal yang ya travel door to door gitu guys. Agen travel door to door itu di sini banyak guys. Jadi kita kalau misalnya mau ke Bandung, ke Jakarta, kemana, tinggal pesen travel guys. Jadi ada yang jemputan gitu. Karena mungkin ya di sini mah kalau kita pakai bis kita harus ke Pangandaran dulu, dan kita harus nunggu apa elep apa di sini, nggak tahu ada nggak tahu nggak. Jadi kebanyakan orang sini itu paling, kalau bepergian paling suka memakai travel door to door gitu guys, orang sini mah. Aku juga mantan supirnya guys. Mantan supir travel door to door. Dulu sering saya menjemput penumpang ke daerah sini, di Padaherang, Cijulang, terus Cikembulan, Parigi. Ini nggak jauh lagi sampai ke Pangandaran. Kalau dulu kayak saya pakai mobil kan, wah di sini kalau pakai mobil saya pasti top speed guys. Tuh laut guys. Wih.
Muara. Ini paling setengah jam, 1 jam lah kita nyampe ke Pangandaran dari sini. Nah, ini kita sudah sampai di Cijulang ini. Di Cipatujah, Cijulang. Ini Cipatujah. Kita kalau ke Cipatujah kemana ini? Oh, salah jalan guys. Harusnya ke kanan. Aduh, lupa lagi saya fokus sama Cipatujah. Sudah Cipatujah, pantai Cipatujah, terus Cijulang. Kalau kita belok kiri tadi itu ke Tasik. Ke Tasikmalaya, Singaparna. Oke, kita mampir dulu ke pantai Cipatujah guys. Setiap ada pantai kita mampir dulu guys. Masih siang ini, waktu masih panjang. Tuh, dari tadi jembatan terus. Banyak tambak di sini. Kebunan kelapa sawit, kelapa. Tuh, tadi kelihatan gak guys? Ada yang pemotor lempar sampah. Oh ya guys, tadi saya sempet ya, bukan sempet. Tadi kan saya habis makan. Nah, saya itu tadi merokok udah saya matiin. Saya lupa nggak dimasukin ke ini, dimasukin ke saku. Saya pegang terus, jadi kalau dilihat kamera itu saya ngerokok itu jangan nyir ya guys, itu mati motornya. Jadi saya pegang di telunjuk ini, padahal itu mati rokoknya dan nyala. Saya juga ada buat apalah merokok sambil motoran, gak enak gitu. Terus kalau dibilangnya, kalau kita merokok sambil jalan juga di tempat kayak gini masih nggak lihat tuh ada apa di belakang, nggak ada apa-apa, nggak bakalan ada yang terganggu gitu di sini mah. Cuman ya gak enak aja kalau ngerokok sambil motoran mah, nggak kerasa. Saya tuh kalau perjalanan yang harusnya beberapa kilometer, harusnya waktunya beberapa jam jadi lama gitu ya, karena itu saya sering berhenti buat ngerokok dulu, istirahat dulu. Jadi pernah saya waktu di video saya pertama itu kejadiannya sama kayak gitu. Saya itu habis ngerokok, terus saya mau lanjut jalan, dimatiin si rokoknya, tapi saya lupa nggak karena sayang masih panjang gitu, jadi saya matiin, terus nggak saya buang, saya pegang gini. Ada yang komentar ke saya, katanya belajar bijak bang berkendara, jangan sambil merokok. Tapi saya nggak banyak ini, dia emang salah saya, walaupun mati tapi salah, kelihatan saya pegang rokok. Oke bang, kata. Emang perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, walaupun kita banyak alibi atau apa ya. Ya kalau nggak mau kena debu mah tutup aja kaca helmnya gitu, atau apalah gitu. Tapi emang kita tidak bisa menunda kesenangan sebentar gitulah. Jadi misalnya kita perjalanan 1 jam, kenapa kita nggak bisa menunda kesenangan kita selama 1 jam gitu? Itu kan termasuknya kesenangan gitu. Pantai apa ini?
Jadi sebentar, 1 jam kita istirahat dulu untuk ngendut sambil menikmati, sambil nyeruput kopi kan. Saya juga udah kepikiran, saya itu bukan orang bodoh guys. Cuma saya suka lupa gitu. Dan yang buat punya channel YouTube, saran saya seperti ini. Kita kalau udah berkomentar negatif kepada channel lain, misalnya kita membuli atau gimana, berkomentar negatif, terus kita punya channel YouTube, itu pengaruh guys sama algoritma. Makanya saya kalau walaupun ada orang gimana saya nggak pernah komentar guys di YouTube. Walaupun orang itu nyebelin, tapi saya nggak pernah komentar yang negatif di channel saya kepada orang lain. Kenapa? Karena takut channel saya rusak guys. Jadi sebenarnya saya itu banyak sih kejadian orang-orang yang nyebelin di jalan gitu ya. Yang kayak tadi waktu saya ini ada mobil papas ade, depannya ada motor ngikutin nyebrang guys, itu saya ngerem ngedadak. Marah saya, tapi cuman nggak inilah, belajar sabar lah gitu guys. Terkadang kita itu sebagai pengendara itu merasa paling benar di jalan guys. Ada orang lain kita kita marahin, woi gini pace, woi itu, wah kita merasa paling benar, padahal kita juga salah. Seperti gini, maksud saya seperti ini. Jadi kita itu merasa paling benar, padahal kita juga banyak kesalahan guys. Jadi kita itu di jalan itu bukan harus saling memarahi, tapi saling introspeksi guys. Jadi kita itu seperti inilah. Kita pakai knalpot yang kayak gini juga udah salah itu guys. Terus kita jalan motor ugal-ugalan juga itu udah salah. Terus kita motoran di jalan itu juga udah salah guys. Kalau kita nggak mau ambil resikonya di jalan, ada apa-apa atau ada yang nyebelin gimana, resiko seperti itu, buat apa kita motoran guys? Lebih baik aja kita naik mobil umum aja, naik bis gitu. Ya karena resikonya di jalan itu pasti ada aja yang nyebelin gitu. Jadi untuk apa gitu kalau malah cari-cari masalah. Wah, di sini ada pantai apa ini? Jangan sia-siakan pemandangan. Kita lihat dulu, istirahat di sini guys. Istirahat dulu lah. Kayak Pantai Jayanti. Kayak Pantai Jayanti guys tuh. Wih, ombaknya gede. Oke, istirahat sekitar 10 menit tadi guys. Ngabisin dulu itu apa namanya, rokok. Kita lanjut ke kita nanti istirahat lagi di Pantai Kelapa Genep guys.
pindahkan lagi GoPro apa, kamera saya ke dada guys, ke chest holder, karena helm saya tuh helm apa ini, helm murah guys, jadi dikasih kamera di sini gitu guys tuh, jadi alis saya tuh ngerut guys, bentar gak apa-apa, lama-lama mah aduh sakit. Dan kita ke Pantai Madasari itu jaraknya sekitar 51 km lagi guys. Dan rencana kita akan menginap di Pangandaran agak lama guys, sekitar 4-5 harian lah. Kita explore dulu setiap wilayah di Pantai Pangandaran guys. Karena kalau untuk sehari 2 hari itu menurut saya berwisata di Pangandaran itu kurang gak cukup guys. Jadi kalau untuk sehari 2 hari itu gak cukup waktunya guys untuk mengeksplor wilayah-wilayah atau setiap wisata di Pangandaran, karena banyak sekali spot wisatanya. Oh ini jembatan lama guys, yang sebelah kiri ini jembatan baru. Kita lihat, oh gak kelihatan pantai ini mah, muara. Aduh, berenang kayaknya enak guys. Tuh, selalu saja di sebelah kiri saya itu ada pemandangan bagus guys, dan kamera sudah saya pindahkan ke chest holder, jadi saya nggak bisa luak liuk guys. Aduh. Anginnya guys gede banget. Ini saya sampai terus motor itu belok kiri itu, saking angin gede. Dan jalannya guys, aduh nikmat sekali guys ya. Serasa di jalan mana ini dengan pemandangan yang seperti ini. Saya suka sekali dengan pemandangan pesawahan kayak gini guys, indah gitu rasanya. Anginnya dari samping. Balap lari lagi sama dogi guys. Wah, malah ke pinggir doginya. Lihat ini jalur guys, lurus banget. Dan di samping saya ada pantai guys, tambak ini, pertambakan.
nuansa jalur pesisir dengan hutan bakau ini sangat syahdu sekali guys, indah sekali. Kenapa nggak dari dulu ya saya hobi kayak gini guys? Emang hobi dari dulu, cuman baru kecapaian sekarang gitu. Karena dulu gua gak punya channel YouTube, jadi buat apa gitu, cuma ngejar hobi. Kalau sekarang kan ada channel YouTube, jadi ya itu gitu, kejar mimpi gitu guys, kejar mimpi traveling dan kejar mimpi, mudah-mudahan saja monetisasi menghasilkan YouTube saya guys. Tanjakan pertama kita, baru nemu lagi tanjakan. Tapi dikit tanjakannya. Ini gitu yang namanya Kelapa Genap itu. Kita tadinya mau istirahat di Kelapa Genep, tapi di belah mana Kelapa Genep itu? Bentar lagi juga Madasari lah, kita langsung ke Madasari aja. 20 kilo lagi Madasari. Aduh, dari tadi istirahat di pantai terus bosan ya no. Jadi kita istirahat di hutan sekarang mah. Enak sejuk guys. Tuh hutan-hutan. Tetap aja di pantai mah, di hutan gini juga nggak sejuk, panas. Ada panas-panasnya gitu. Gak sesejuk di hutan di gunung gitu. Tapi kita sambil cari minum lah, es kelapa atau apa gitu. Tapi di Madasari juga ada sih. Bentar lagi Madasari, cuman bentar. Tuh ini udah Cimanuk. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Nah, ini kayak jalur Sukabumi ke sana, guys. Banyak belokannya. Berkelok-kelok seperti ini kayak ular.
Nah guys, ada yang komentar kepada saya, bang, cina itu fungsinya buat apa kamera yang disimpan di depan tapi nggak kelihatan wajah abang, katanya. Ini guys, ada bermasalah di sininya. Ini kan udah gak pakai baterai, jadi kadang direkam bentar mati, direkam mati. Jadi ya buat hiasan doang lah. Tapi sekali-kali take video sekali, ya sebentar-sebentar mau bisa lah. Oke, kita lanjutin ke perjalanan ke Pantai Madasari. Perjalanan sekitar 16 km lagi dengan waktu tempuh 22 km di Google Maps. Estimasi itu mah guys, realitanya mah nggak tahu. Warung itu lumayan enak view-nya, pas di muara gitu guys. Aduh, ini rokok lagi, lupa gak dimakan. Nah, sekarang hidup GoPro-nya. Tadi mah mati terus. Jalur Cimerak Cijulang ini guys, menuju ke Pangandaran. Si jalurnya itu, si kondisi aspalnya itu nggak sehalus jalur-jalur yang Pantai Jayanti ke sana guys. Kalau di sana kan halus kayak di Hot Wheels gitu jalannya. Kalau di sini suka ada surprise, kejutan. Pas dibelokan ada lubang. Kadang kita lagi enak-enak riding, cepet ternyata tiba-tiba jalannya rusak kayak gitu guys. Kalau jalur Pantai Jayanti sampai ke Pantai Pelabuhan Ratu, wah itu juara guys jalurnya. Kondisi aspalnya itu mantap, halus-halus. Pantai Santolo juga sama, sampai ke Pantai Santolo lah. Cuman yang paling bagus itu kondisi aspalnya dari Pantai Pelabuhan Ratu ke Sawarna Jayanti guys, mantap sekali itu. Sawarna Cijulang, aduh kenapa ini error segitu. Tadi saya udah minum Maijon tetap aja kayak gini. Sawarna Banten guys.
pacuan kuda. Di sini ada pacuan kuda, guys. Guys, jalur pesisir pantai. Jadi by the way guys, saya itu sering banget ke Pantai Pangandaran ini. Malah dulu itu sampai ada sekitar seminggu 3 kali guys, waktu saya kerja di travel. Tapi saya ke Pantai Badasari ini baru kali ini. Jadi ini kunjungan pertama saya ke Pantai Badasari. Walaupun saya sering main gitu ke Pangandaran, tapi cuma di sekitaran Pantai Barat, Pamugaran, seperti itu saja guys. Paling ini Batu Hiu. Jadi saya belum tereksplor wilayah Pangandaran ini. Dulu sempat pengen gitu ya, suatu hari nanti saya pengen kalau punya duit main ke Pangandaran dan nginep selama 1 minggu, dan lalu saya mau mengeksplor semua wilayah di Pangandaran gitu guys. Dan hari inilah tercapai guys, keinginan saya itu bukan hanya 1 minggu tetapi 1 bulan guys, dari Pantai Sawarna sampai ke sini. Terus kita di laut ini guys selama 1 bulan ini. Ini menjadi salah satu pelajaran dan kesalahan saya guys. Kenapa saya nggak beli hard disk gitu ya, yang 2 terabyte aja. Itu mungkin cukup buat penyimpanan dari Pantai Sawarna sampai ke Pangandaran. Ini malah saya pakai kartu memori yang 128 GB 3 biji guys. Jadi alhasil walaupun ada laptop ya penyimpanannya sekitar 512 GB, tapi tetap aja gak cukup guys. Nah kemarin jadi waktu editing sama waktu konten itu gak seimbang gitu. Baru satu video yang saya upload, tapi saya sudah konten 3 video gitu guys. Jadi ya akhirnya saya harus membereskan dulu di Santolo kemarin. Saya backup dulu, saya edit dulu. Nah setelah memorinya kosong, baru saya lanjut ke Pangandaran. Itu yang jadi kesalahan. Dan biaya hidup di Santolo seharga harddisk, malahan lebih guys. Harddisk itu harganya 1.200.000. Saya kemarin tinggal di Santolo habis uang 2 juta guys selama 2 minggu. Kenapa nggak beli harddisk gitu? Badasari Beach. Yang 15.000 per orang, 30. Berikut Pantai Batu Karas ya. Ya, siap. Aku 3 hari. Iya, makasih ya.
tiketnya 15.000 per orang, dan berikut itu sudah masuk include sama Pantai Batu Karas, maksimal 3 hari katanya. Jadi kita bisa nginep di sini 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kita harus bayar lagi kayaknya. Kita lihat kondisi, kalau enak buat ngecamp kita ngecamp, tapi kalau kurang memadai atau kurang enak buat ngecamp ya kita lanjut cari penginapan guys. Tapi saya sebenarnya udah males buka-buka tenda sebenarnya mah, tapi demi konten ya gak apa-apa lah. Jadi kadang motocamp, kadang juga pila camp gitu, atau moto penginapan gitu, bukan pila camp, moto pila gitu, moto penginapan. Kadang moto saung karena kita nginep di saung. Wisata Pantai Madasari. Ya tuh banyak yang camp di sini. Kita lihat dulu lah ke sana. Jangan buru-buru langsung stay di tempat yang enak, kita explore dulu. Walau itu maunya gede banget guys. Ini Pantai Madasari ramai sekali guys, ramai pengunjung. Kayaknya di sini ada jamu ya. Explore dulu. Balik lagi gitu. Udah kemana? Kesana mah gak ada lagi. Ayo balik lagi guys. Jadi kita bercermin dari pengalaman. Jadi ketika kita memilih tempat wisata dan kita mau stay, mau melahoi gitu di tempat itu, kita harus pastikan kita explore dulu dari ujung sampai ke ujung. Nah dari situ kita putuskan di mana kita akan stay gitu. Karena kayak kemarin kita stay di sini, pas ke sana, wah ini lebih enak guys. Jangan sampai ada kayak gitu. Ondeh mandeh. Gimana ya? Jangan di situ, kurang nikmat, kurang nyaman. Kemana Bebs? Kita kesanain. Bayar, include aja gitu. Barat di mana? Ya.
depan lah jadi. Itu tenda teh disewakeun atau aya penghunina? Hilap. Guys, seperti inilah view-nya Pantai Madasari ini. Dan jadi guys, sepertinya kita karena ini waktu jadi guys, sepertinya berhubung ini waktu udah mulai sore, jadi kita mau cari penginapan dulu di Pangandaran. Dan di keesokan harinya baru kita mengeksplor satu persatu tempat wisata di daerah Pangandaran ini guys. Ya salah satunya ini Madasari, kita nanggung inilah dah sembari melewat. Ya sekalian aja gitu. Kesini dulu. Duh, angin kenceng guys. Jadi kita kalau mau camp, buka camping di daerah-daerah sini guys. Cuma aja kalau nge-camp di pinggiran laut mah angin guys. Jadi kita pastikan dari terjangan. Dan kita juga tidak susah-susah dan kita juga kalau mau nge-camp di Pantai Madasari ini, kita gak harus repot tenda. Karena di sini juga tersedia rental Madasari gitu guys. Jangan seperti saya bawa tenda dari rumah, bawa kursi lipat, bawa meja, kan berat jadinya. Mending nyewa saja, paling 100-200 per hari lah, komplit. Tapi kita nggak berat gitu bawa dari rumah. Oke guys, kita explore dulu sambil pengen cari ini guys, cari toilet. Mulus guys, tuh orang senyum-senyum. Oke guys, kita ke toilet dulu guys, karena aku mulas guys. Sini. Tapi gak bisa dikunci guys. Guys, kita lanjut ke Pantai Pangandaran. Sebenarnya ini lewat sih ke Batu Karas guys, tapi saya putuskan untuk lanjut saja ke Pantai Pangandaran. Soalnya saya pengen istirahat dulu guys, jadi gampang lah besok harinya kita explore. Sekarang kita cari penginapan dulu, cari penginapan yang murah guys, buat 1 minggu. Rencana saya akan berada di Pantai Pangandaran ini selama 1 minggu guys. Dan ini sebenarnya ini jalur pesisir guys. Jalur utamanya itu tadi yang kita masuk
lagi ini melalui jalur pesisir pantai, dan kita itu nanti tembusnya di Pantai Batu Karas, persimpangan Pantai Batu Karas. Nah, dari Batu Karas ke Pangandaran nggak tahu masih ada jalur pesisir, nggak tahu. Dan jalannya seperti ini guys, pemandangannya indah. Ada ternyata di sini juga masih ada ini Katumrip Camp. Masih ada Katumrip Camp. Di sini tersedia banyak camping area guys. Jadi buat yang camp di sini cocok sekali, tapi enak gabung camp. Ya sudah. Oh my god, itu jalur panjang sekali guys. Sudah nanjak udun lagi guys. Yang sini ada apa? Oh, di sini ada tempat berenang guys tuh. Apa namanya? Muara. Nantilah besok kita menjelajah lagi guys. Restoran seafood juga ada di sini. Jalur pesisir ini mantap sekali jalurnya guys. Belok kanan ke jalur Batu Karas. Nanjak mudun guys. Kalau kata si Eno mau ke Pelendungan kata guys jalannya. Terus di jalur Batu Karas. Nanjak lagi, mudun lagi, mudun lagi. Ini jalan ini mantap sekali. Jalurnya itu pungkal pengkol gini guys. Sayang ini kalau udah didokumentasikan, harus didokumentasikan ini guys. Tuh, ke Pelendungan, pungkal pengkol. Terus hutan lagi guys, jalur pesisir ini masih hutan rimbo gitu. nanjak mudun terus.
pemandangan yang kayak gini guys, jiwa anak gunung saya meronta. Wih, kita jangan sia-siakan ini tempat kayak gini. Kela. Ya, pedagang guys. Sia-siakan di sore. Itu saya kenapa? Karena take picture ke fotoan. Ya. Di pasar dulu. Aduh, takut mana kayak apa? Lihat guys, Bisa gimana di dia ya? kita jangan sia-siakan tempat yang seperti ini guys. Ini pemandangan indah. Wih, lihat guys, di sini ada juga saung-saung guys. Sambil minum intisari di sini kayaknya nikmat guys tuh. Oh, itu ada yang selancar guys, kelihatan nggak tuh? Ada yang berselancar kelihatan dari sini. Itu jembatan yang putih itu, nanti kita lewat situ. Oke, enggak ya? Di pertengahan jalur di pertengahan jalan dari pantai Madasari menuju Batu Karas, kita menemukan tempat yang indah seperti ini guys. Saya itu kalau lagi motoran terus nemu tempat indah gitu guys, tidak pernah disia-siakan guys. Berhenti dulu. Ada Mister. Hah? Lihat guys, ini jalan. Si Eno kalau ada bule apa ya? Melewati pantai indah dulu guys. Wah, ada tempat surfing di sini. Selancar asli atau? Terus di Jalan Pantai Indah sejauh 800 meter. Salah, ini mah Marian penginapan. Hah? Batu Karas. Setelah 200 meter, belok kiri untuk tetap di Jalan Pantai Indah. Oke, nantilah karena kita masih lama guys di sini. Belok 1 minggu. tetap di Jalan Pantai Indah. Kita cari penginapan dulu sekarang, fokus cari penginapan aja. Nah, nanti besok-besoknya belok kiri.
besoknya kita cari lagi, Pantai Indah sejauh kita 3 km. menjelajah gitu guys. Seperti biasa guys, balik dia. Google Map mah aneh-aneh wae aja. Sasak gantung. Belok kanan menuju Jalan Sasak Gantung, lalu putar balik. Seperti biasa Google Maps suka ngasih jalan yang aneh-aneh guys. Belok kiri ke Jalan Pantai Indah, lalu putar balik. Kita harus melewati Sasak gantung lagi. Setelah 600 meter, putar balik. Putar balik. Terus di Jalan Pantai Indah sejauh 2 km. Tadi kita kalau pakai Sasak gantung itu melewati jalur Green Canyon. Tapi kita muter tuh, lihat perputaannya. Jadi tadi sebenarnya bukan pintas itu. Nah, jalannya. Itu benar ke Green Canyon. Nah, jalur yang asli itu ke Sejauh sini. 3 km. Curug Taringgul. Atau noise guys. Soalnya ini dudukan yang di helm patah guys. Harus Belok dilem. kiri untuk tetap di Jalan Raya Cijulang. Kita sudah di alun-alun Parigi.
Oke guys, kita menginap lagi di Pangandaran guys. Cuman saya lagi musuhan sama si Eno. Jadi ranjangnya berdua guys. Jadi biar gak bareng gitu tidurnya. Oh, kita sediakan kopi. Dan apa yang kita lakukan di hari pertama di Pangandaran adalah makan karena si Eno kelaparan guys. Dan sekarang saya berada di pantai timur. Dan ini nih si tukang lapar guys. Dirimu tukang jajan. Kemana-mana itu cuman kerjaannya lapar si Eno mah. Kamu jangan makan. Makan sendiri aja. Tuh guys, kalau pesan makanan yang datang duluan itu pasti punya saya guys. Si Eno masih nunggu kesian, padahal dia yang kelaparan dari tadi. Tuh, ambil punya saya. Nah guys, saya tuh kalau makan bubur ayam seperti ini guys. Banyak. Jadi si kerupuknya itu disatuin, digalau-galau guys. Banyak banget. Kecapnya agak banyak, sambalnya banyak. Ini saya sebenarnya dari udah makanan itu udah pada bosan guys. Bakso apalagi guys. Oh, jadi pengennya tuh yang ini. Nah bubur kan kita jarang. Bubur mah masih doyan, masih belum bosan. Soto guys. Foto. Wow, mantap. Wah mantap. Nah, besok lah saya beli soto. Aku kan penasaran sama soto, Eno juga penasaran sama bubur. Nah setelah porsinya udah setengah-setengah kayak gini, kita tukeran ya. Ini Berapa? No, kembaliannya 15.000. berarti harganya? 35.000 dua. Oh berarti 20.000 Yang satu. satu 10, yang satu 15.000. Soto palingnya 10.000, mungkin 5.000, 15. Terus bubur 10 sih gitu.